Dan memang itulah rentetannya. Jadi awalnya itu dikatakan oleh Allah bahwa kalau segumpal daging atau hati itu baik, maka baiklah semuanya. Jadi sebenarnya Mbak Seka, kalau kita lihat ini sebenarnya ilmu agama ini kan banyak sekali. Ya, ini bagaimana sih setiap ustadz ngomong gaya begini, kiai ngomong gaya begini. Ini sebenarnya ini gimana nih? Kok ruwet kan begitu ya? Dalam perspektif yang berbeda. Dalam gitu, ilmu yang tinggi-tinggi. Betul. Sebenarnya intinya apa? Intinya itu sebenarnya apa yang dikatakan oleh Allah. Kalau segumpal daging atau hati itu baik, baiklah semuanya. Artinya apa? Perangi ya dalam hidup ini iri, dengki, buruk sangka, sombong, cemburu. Kalau itu kita perangi semua, maka mata hati kita terbuka. Nah, hati kita itulah yang nanti akan melangkah menuju ke tempat yang siratal mustaqim. Jadi Allah itu sudah mendesain tubuh kita ini sangat canggih sekali. Ya. Nah, desain tubuh kita yang canggih ini dia akan bergerak, dia akan berjalan dengan sendirinya kalau mata hati kita terbuka. Nah, mata hati itu bisa terbuka kalau kita membersihkan hati kita. Betul. Dari iri, dengki, buruk sangka. Jadi artinya apa? Artinya kalau mata hati itu sudah terbuka, nggak usah diajarin lagi, sudah tahu jalan sendiri dia. Sudah tahu. Sudah tahu ya. Nah, ini yang dikatakan oleh Allah, hambaku itu kalau dia berjalan, aku yang berjalan. Artinya apa? Seorang yang mata hati sudah terbuka, langkahnya itu langkah ilahi. Kalau dia berbicara, aku yang berbicara. Kalau dia memandang, aku yang memandang. Kalau dia mendengar, aku yang mendengar. Kalau dia melempar, aku yang membuka. Nah itu, jadi orang yang mata hati sudah terbuka, dia sudah mendapatkan suatu nur ilahi. Baik. Itu yang dikatakan insya Allah, aku yang berkehendak. Jadi saya ambil contoh begini, Mbak Seka. Kalau kita lihat Al-Quran itu, saya pikir kita semua yakin bahwa itu adalah suara Tuhan. Betul tidak? Betul. Itu adalah satu jawaban absolut yang tidak bisa dibantah. Itu adalah suara Tuhan. Coba perhatikan, suara Tuhan itu keluar apakah lewat langit? Ya. Kan tidak. Apakah keluar terus kemudian ditemukan di suatu goa? Kan tidak. Betul. Tapi keluar lewat seorang manusia ya, yang bernama Muhammad. Jadi melalui messenger begitu ya. Keluar. Itu yang dikatakan betul. Kalau dia berbicara, aku yang berbicara. Baik, Ustaz, menarik sekali ya. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita juga nanti dengan Ibu Ririn ya, sedikit berbagi mengenai penyakitnya terlebih dahulu nanti Ibu ya. Oke, nanti di segmen berikutnya pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami. The Power of Soul akan segera kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, seperti dikabarkan sebelumnya bahwa beberapa orang di Kepolisian Republik Indonesia telah mendatangi gedung KPK dan diduga mereka datang ke sini untuk menjemput paksa 5 orang penyidik KPK yang berasal dari Polri. Seperti telah diketahui sebelumnya bahwa pada tanggal 12 September kemarin masa tugas dari 20 orang penyidik KPK yang berasal dari kepolisian telah habis. Namun 5 diantaranya masih berada di KPK dan bertahan mengerjakan tugas mereka. Dan tadi kita juga sebelumnya bahwa 3 orang dari 5 orang tersebut adalah para petugas KPK dari kepolisian yang bertugas untuk menyidik kasus dari Irjen Joko Susilo. Dan saat ini seperti telah terlihat di sebelah saya, telah dipersiapkan sebuah konferensi pers yang rencananya akan dibawakan langsung oleh pihak KPK untuk memberikan keterangan langsung mengenai kedatangan para petugas kepolisian ini. Apakah benar mereka datang untuk menjemput paksa para anggota penyidik KPK yang berasal dari kepolisian? Sebelumnya telah dikabarkan juga bahwa pihak Kementerian Hukum dan HAM telah memerintahkan untuk menarik para anggota penyelidik dan para anggota reserse kepolisian yang saat ini sedang berada di lokasi. Namun hingga saat ini kondisi masih begitu ramai dengan para demonstran di luar sana yang berusaha untuk memberikan dukungan kepada
KPK untuk menjalankan tugasnya. Banyak pihak mengkhawatirkan bahwa pemanggilan paksa para petugas penyidik KPK dari kepolisian ini nantinya akan menghambat tugas KPK dalam menyelidiki kasus korupsi yang melibatkan Irjen Joko Susilo, yaitu kasus simulator SIM. Ya pemirsa, kami masih menunggu persiapan konferensi pers dari pihak KPK untuk memberikan keterangan lebih lanjut tentang kedatangan anggota Polri yang dikabarkan hendak menarik paksa 5 orang penyidik KPK yang berasal dari kepolisian. Presiden ini begitu menarik perhatian banyak orang, terutama juga dari para LSM mahasiswa dan para pelajar yang mengkhawatirkan kejadian ini akan semakin menunjukkan betapa besarnya tumpang tindih peran antara Polri dan KPK dalam menyelidiki kasus, terutama kasus korupsi. Sekitar setengah jam yang lalu, Bambang Wijoyanto, salah seorang ketua KPK, telah memberikan keterangan bahwa konferensi pers akan langsung diberikan di tempat ini untuk memberikan penjelasan tentang apa yang akan dilakukan oleh Polri terhadap KPK sehingga mereka mendatangi tempat ini. Beberapa tokoh politik dan juga para praktisi pendidikan seperti Anies Baswedan dan juga Denny Indrayana, bahkan ketua Kontras yaitu Bang Haris mendatangi tempat ini untuk memberikan dukungan kepada KPK. Maka sempat terlihat juga Catur Sabto, salah seorang anggota DPR dari PKS, turut memberikan dukungan kepada KPK dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai penyidik utama kasus-kasus korupsi. Ya, pemirsa, kita masih menunggu konferensi pers yang akan diadakan oleh KPK di tempat ini. Kasus yang melibatkan antara KPK dan Polri ini berawal dari terungkapnya kasus dugaan korupsi dalam simulator SIM, pengadaan simulator SIM yang diduga dilakukan oleh Irjen Joko Susilo beberapa bulan yang lalu, dan kejadian ini kemudian begitu menarik atensi masyarakat karena dikhawatirkan akan kembali memunculkan presiden cicak versus buaya yang kedua. Dan tadi malam sekitar pukul 7 malam, beberapa orang dari kepolisian RI mendatangi gedung KPK dan juga mereka akan menjemput paksa 5 orang anggota penyidik KPK yang berasal dari Polri yang telah habis masa jabatannya. 3 dari 5 orang itu memang bertugas khusus untuk menyelidiki kasus simulator SIM ini, dan masyarakat mengkhawatirkan bahwa kejadian ini justru akan menghambat kerja KPK maksud kami dalam menyelidiki kasus yang melibatkan anggota Polri. Kita masih menunggu, pemirsa, konferensi pers ini. Ya pemirsa, kami masih terus menunggu konferensi pers ini diadakan, pernyataan langsung dari para pimpinan KPK terkait datangnya beberapa anggota dari kepolisian yang diduga mereka akan memanggil paksa 5 orang penyidik KPK yang berasal dari kepolisian. Kami masih terus menunggu, pemirsa. Terlihat juga banyak rekan media dan pers yang
juga begitu menunggu kepastian ini. Apakah memang benar bahwa anggota-anggota KPK misalnya kepolisian akan ditarik paksa oleh Polri untuk mengakhiri masa jabatannya. Namun belum juga didapatkan informasi apakah jika mereka memang ditarik paksa akan ada petugas pengganti dari kepolisian untuk menggantikan apa yang telah mereka sedang kerjakan atau sedang mereka investigasi dalam KPK. Kami masih terus menunggu pemirsa konversi pers dari KPK dan Polri. Seperti kita ketahui bersama bahwa antara KPK dan Polri telah terjadi begitu banyak pergesekan, dimulai dengan insiden kasus cicak versus buaya yang dulu pernah terjadi, dan sekarang kembali lagi kasus simulator SIM yang melibatkan Irjen Joko Susilo. Penyelidikannya terjadi tarik-menarik antara pihak KPK dan Polri, dan saat ini pihak Polri mengirimkan beberapa orang anggotanya untuk ke kantor KPK, dan banyak pihak menduga penarikan anggota ini dilakukan untuk menarik para anggota Polri yang masih berada di KPK. Ya pemirsa, kami masih terus menunggu kepastian kapan akan diadakannya konferensi pers di gedung KPK ini tentang apa yang akan dilakukan oleh para anggota Polri terhadap para penyidik KPK yang ada di sini, dan kami akan kembali dengan informasi berikutnya. Kembali studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung resiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musyrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan salam. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di The Power of Soul ya. Pengobatan The Power of Soul ini adalah pengobatan alternatif tanpa jamu, tanpa obat, tanpa jarum suntik, tanpa pijit-pijit, tanpa klinik, dan juga tanpa tulisan dari agama tertentu, dan pastinya tanpa bantuan dari jin ya, sehingga aman dan tidak mengandung unsur musyrik. Dan pengobatan The Power of Soul ini bisa untuk mengobati berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit medis maupun penyakit non medis. Bagi pemirsa yang ingin langsung datang ke The Power of Soul, alamatnya bisa dicatat, yaitu berada di Jalan Utan Kayu Raya, nomor 24 Jakarta Timur. Call centernya atau nomor telepon yang bisa dihubungi di 0218582029 atau di 0218500413. Websitenya pun bisa segera dikunjungi, yaitu di www.powerofsoul-indonesia.org. Klinik The Power of Soul akan buka setiap hari mulai dari jam 9 pagi hingga jam 8 malam. Baik Ustadz, ini kita lanjutkan lagi perbincangan kita mengenai sabar begitu ya Ustadz ya. Ini ada pertanyaan yang sebenarnya mungkin klise, tapi saya sendiri sering sekali penasaran. Kenapa ada orang yang dia sudah bersabar, tetapi dia masih terus diberi cobaan. Sampai mana titik kesabaran seseorang itu akan diuji oleh Allah? Saya pikir saya sangat setuju sekali dengan pertanyaan itu. Sampai kapan kesabaran seseorang akan diuji oleh Allah? Begini, saya juga sering mendengar bahwa sabar itu ada batasnya. Iya. Kan begitu ya? Betul. Saya pikir mungkin ke depan
sebaiknya jangan lagi kita membatasi kesabaran kita. Kenapa saya katakan jangan lagi kita membatasi kesabaran kita? Karena ternyata orang yang sabar itu bersama dengan Allah. Kalau kita bersama dengan Allah, masa kita mau dibatasin waktu? Betul. Ya, kalau bisa kita sepanjang hayat ya, sepanjang apapun kita ingin bersama dengan Allah. Artinya sabar jangan ada batasnya. Sebab kalau sabar ada batasnya berarti kita ingin dibatasi bersama dengan Allah waktunya. Kan gitu ya. Betul. Nah, begini Mbak Seka, bahwa Allah itu adalah zat yang maha mengetahui ya. Kenapa sih kalau seseorang diberikan cobaan? Karena Allah tahu bahwa manusia ini kenapa diberikan cobaan, karena mungkin untuk bisa sampai ke dalam golongan orang yang sabar masih perlu dicoba lagi. Itu masih perlu dicoba lagi. Karena itu saya katakan tadi, ternyata untuk sampai menjadi golongan orang yang sabar, dalam arti kata sabar bersama dengan Allah tadi, dalam arti kata manusia yang sudah clear, manusia yang sudah tahu siapa dirinya, manusia yang sudah siap menerima pintu surga, itu memang tidak gampang, Mbak Seka. Betul. Kalau kita ini di alam tahun 2013 sekarang ya, saya pikir kita sangat beruntung ya, menghadapi cobaan sabar itu paling dalam bentuk seperti tadi Mbak Seka mungkin katakan, ada yang dicoba dalam bentuk pacar, ada yang dicoba dalam bentuk jodoh nggak dapat, ada yang dicoba dalam bentuk kerjaan, gitu ya. finansial, ada yang dicoba dalam bentuk orang tua, orang tua dicoba dalam bentuk anak dan segala macam. Kalau kita lihat pada zaman Rasulullah dulu, orang dicoba bukan hanya dalam itu, orang dicoba dalam bentuk perang. Betul. Ya, dia dicoba dalam bentuk kehilangan nyawa, kan begitu. Betul. Jadi cobaan Allah itu memang berat, karena memang saya katakan bahwa harganya pintu surga itu tidak murah. Susah dapat surga itu, dan kalau kita sudah dapat surga, itu pun juga kita tetap dicoba. Betul. Saya ambil contoh misalkan Nabi Adam alaihissalam, beliau itu sudah ada di surga, Iya. dicoba juga, Iya. kan begitu. Betul. Ya, memang Allah itu tukang nyoba. Nah, karena itu kita harus siapkan diri kita menghadapi itu semua. Gitu, harus siapkan diri kita menghadapi itu semua. Nah, ternyata sarana yang paling baik, mempersiapkan diri yang paling baik untuk menghadapi itu semua, jawabannya simple. Bersihkan hatimu dari kotoran hati. Itu yang dikatakan oleh Allah. Kalau segumpal daging atau hati itu baik ini semua akan jadi baik. Jadi kita nggak usah ribet sana sini gitu ya. Kalau orang Jawa bilang ribet, wah ini bukunya besar-besar ini segini, ini belum hafal, ini belum lagi, wah repot ini kan begitu. Dimulai Ini bagaimana kan, iya kan? Ya, betul sekali. Gampang aja, bersihkan hatimu, Baik. maka semuanya akan menjadi baik. Itu kata Allah, bukan kata saya. Baik, itu kata kuncinya ya, luar biasa sekali. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Ibu Ririn Wulandari juga, Ibu ya. Kira-kira kaitannya sabar dengan penyakit yang Ibu derita apa sih sebenarnya ini ya? Oke, untuk kita pemirsa jangan kemana-mana. The Power of Soul akan segera kembali setelah pesan-pesan yang satu ini. Tetap bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung resiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan salam. Siaran langsung Suara Anak Negeri dari Masjid Asyadah Tanjung Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan menghadirkan tausiah bersama. Jangan lewatkan Suara Anak Negeri kerjasama Alif TV dan Jak TV. Ya pemirsa, masih di program The Power of Soul ya.
The Power of Soul ini adalah pengobatan alternatif tanpa jamu, tanpa obat, tanpa jarum suntik, tanpa pijit-pijit, tanpa klinik ataupun tanpa tulisan dari agama tertentu, dan pastinya tanpa bantuan dari jin ya, sehingga aman dan tidak mengandung unsur syirik tentunya. Dan klinik The Power of Soul ini bisa untuk mengobati berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit medis ataupun penyakit non medis. Untuk alamatnya yaitu berada di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24, Jakarta Timur, dan call center yang bisa dihubungi di 0218582029 atau di 0218500413. Websitenya pun bisa segera dikunjungi, yaitu di www.powerofsouldesindonesia.org. Klinik The Power of Soul akan buka setiap hari mulai dari pagi jam 9 hingga jam 8 malam, dan selengkapnya pun sudah tertera lengkap di layar televisi Anda ya. Oke, kita Ustadz ngobrol dulu sebentar sama Ibu Ririn Wulandari nih Ibu ya. Kita kan sudah tadi berbincang-bincang sabar begitu banyak nih Ibu ya. Tapi kadang-kadang perempuan bilang, oh ini sabar nih ada batasnya gitu ya Bu ya. Kira-kira Ibu sebelumnya keluhannya penyakit apa Ibu yang diderita? Kista. Penyakit kista. Iya, sejak Oke, baik. tahun 92. Sejak tahun 92? Iya, jadi 92 itu saya operasi Baik. 2 kali. Baik. Ya, 3 kali plus ini apa? Usus buntu. Usus buntu, Jadi selama baik.